Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah ustazah pada pagi hari ini? Jawabnya, alhamdulillah, luar biasa, semangat, ceria, Allahu Akbar, Nurul Fikri, yes, yes, yes. Berjumpa lagi dengan Ustazah Bahriah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sejarah Nabi Yakub alaihi salam. Belum belajar, kita tes semangatnya dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Sebelum belajar, hendaknya kita juga membaca doa sebelum belajar. Yuk kita baca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hati dikhusyukkan, berdoa mulai. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita sudah berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, kita tes semangatnya dulu. Tepuk semangat. 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 Nah, semoga dengan tepuk semangat tadi, soleh-solihah semua sudah siap dan bersemangat dalam belajar. Nah, selamat menyaksikan. Kisah Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Ishak alaihi salam mempunyai dua orang anak, yaitu Is atau Aish dan Yakub. Ketika usia Nabi Ishak sudah lanjut, penglihatan dan pendengarannya tidak lagi baik. Ishlah yang setiap hari melayani kebutuhan Nabi Ishak. Itu adalah tanggung jawabnya sebagai anak tertua. Suatu ketika, sang ibu meminta Yakub untuk menyiapkan makanan untuk Nabi Ishak. Yakub mengerjakan perintah ibunya dengan senang hati. Melihat perilaku anaknya yang sangat baik, Nabi Ishak mendoakan Yakub. Beliau berkata, "Semoga engkau menurunkan nabi-nabi dan raja." Ish merasa iri setelah tahu bahwa ayahnya mendoakan Yakub. Ia merasa Yakub telah lancang menggantikan tugasnya menyiapkan makanan untuk ayah. Seharusnya doa itu untuk dirinya, bukan untuk Yakub. Ish kemudian mengancam akan membunuh Yakub agar doa ayahnya itu tidak terwujud. Mengetahui bahwa hubungan kedua putranya tidak harmonis, sang ibu menyuruh Yakub untuk pergi ke Padang Aram
ke rumah pamannya. Yakub pun menuruti perintah ibu. Ia pergi secara sembunyi-sembunyi pada malam hari. Karena kebiasaan inilah Yakub disebut Israel, yang berarti berjalan di malam hari. Yakub tiba di Paddan Aram dengan selamat. Ia kemudian mencari rumah pamannya dan meminta izin untuk tinggal di sana. Sang paman mengizinkan Yakub untuk tinggal. Ia bahkan menganggap Yakub sebagai anaknya sendiri. Laban bin Batwih atau paman Yakub adalah seorang yang dermawan. Ia selalu membagikan sebagian hartanya untuk orang-orang yang tidak mampu. Melihat perilaku pamannya yang begitu terpuji, Yakub lantas menirunya. Kemudian Yakub pun dikenal sebagai dermawan yang baik hati. Pada suatu ketika, Yakub bermimpi bertemu dengan malaikat. Ia juga mendengar suara yang mengatakan bahwa kelak ia akan mendapatkan keturunan dan bumi ini akan menjadi miliknya dan milik keturunannya. Begitu terbangun, Yakub segera berdoa dan mengucapkan syukur. Melihat perilaku keponakannya yang begitu terpuji, Laban bin Batwih, paman Yakub, berniat menjodohkan Yakub dengan salah satu putrinya. Yakub pun memilih menikah dengan sang adik, Rahil, yang memiliki paras rupawan. Namun setelah waktu berjalan, Yakub juga menikahi Lailah, putri tertua pamannya. Saat itu, menikah dengan kakak adik belum dilarang oleh agama. Yakub juga menikah dengan Zulfa dan Balha. Dari keempat istrinya, Yakub dikaruniai 12 anak laki-laki. Yakub yang kemudian diangkat sebagai nabi mengemban tugas untuk dakwah di Kan'an. Dari anak cucu Nabi Yakub inilah kelak akan lahir beberapa nabi Bani Israel. Mereka adalah Nabi Musa alaihi salam, Nabi Harun alaihi salam, Nabi Ilyas alaihi salam, Nabi Ilyasa alaihi salam, Nabi Dahud alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Zakaria alaihi salam, Nabi Yahya alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Yunus alaihi salam. 11 orang keturunan Nabi Yakub ini nantinya akan diangkat menjadi Nabi Allah. Sumber dalam Al-Quran adalah surat Syod ayat 45-47. Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Nah, itu tadi sejarah tentang Nabi Yakub alaihi salam. Semoga kita dapat mengambil pelajarannya ya, solih-solihah. Salah satu pelajarannya adalah apa yang pertama? Nabi Yakub itu dia lebih memilih menjauhi permusuhan dengan saudaranya. Dia memilih pergi daripada bermusuhan dengan saudaranya. Nah, semoga kita dapat mengambil pelajaran ya, soleh-solihah. Soleh-solihah masih ingat tepuk anak solih? Kita sama-sama yuk sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, 1, 2, 3, tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ustaz-ustazah ditaati, teman-teman disayangi, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Islam ya. Sekarang kita berdoa. Sudah belajar ya.
sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan, hati dikhusyukkan. Berdoa mulai. Istiqdadan, khusyu'an, doaan siap. Abata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Dan jangan lupa terus murojaah di rumah ya Salsah, sholat 5 waktunya dan juga sholat duha. Dan juga jangan lupa membantu orang tua. Dan tetap semangat walaupun belajar di rumah, jaga kesehatannya. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi